Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam analisa fundamental dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk atau yang lebih dikenal dengan kode saham WINR. Video ini merupakan permintaan dari teman kita @altanidadi3180, jadi terima kasih sudah merekomendasikan topik ini. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan beli maupun jual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang analisa fundamental perusahaan, khususnya di sektor properti dan real estate. Kalau sudah siap, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Profil perusahaan. PT Winner Nusantara Jaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan real estate dan properti. Kegiatan usahanya cukup beragam, meliputi developer real estate yang dimiliki sendiri maupun disewa, real estate berbasis balas jasa atau kontrak, aktivitas holding company, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas keinsinyuran serta konsultasi teknis terkait properti. Perusahaan ini berbasis di Batam yang merupakan salah satu wilayah strategis untuk bisnis properti karena posisinya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Strategi WINR tampaknya berfokus pada pengembangan kawasan terpadu dan proyek residensial maupun komersial. Anak usaha. WINR memiliki sejumlah anak usaha yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Mari kita lihat daftar lengkapnya. Nama anak usaha, jenis usaha, lokasi, kepemilikan. PT Gosen Indo Asia, GIA, Real Estate dan Properti, Batam, 99,86%. PT Kaliban Bangun Indonesia, KBI, Real Estate dan Properti, Batam, 95,03%. PT Wijaya Nusantara Internasional, WNI, Real Estate dan Properti, Batam, 95,00%. PT Angkasa Pura Sanjaya APS Real Estate dan Properti Batam 58,00%. PT Putra Karya Gemilang PKG Real Estate dan Properti Batam 51,20%. PT Pemenang Yabes Properti PYP Real Estate dan Properti Jakarta 40%. PT Pemenang Properti Nasional PPN Real Estate dan Properti, Banten, 40%. PT Karya Sapta Wira Nusantara, KSWN, Real Estate dan Properti, Kalimantan Timur, 30%. Catatan penting, mayoritas anak usaha berada di Batam, menunjukkan fokus WINR di kawasan ini. Diversifikasi lokasi juga terlihat di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Timur. Beberapa entitas masih minoritas kepemilikan, di bawah 51%. Struktur kepemilikan saham. Dari sisi kepemilikan saham berikut komposisi pemegang saham WINR. PT Pemenang Nusantara Internasional 71,25% atau 3,73 miliar lembar saham, masyarakat non-warkait atau publik 28,65% atau 1,50 miliar lembar saham. Sedangkan jajaran direksi dan komisaris memiliki porsi relatif kecil, yaitu Liu Yutmen sebesar 0,091%, Rusiana sebesar 0,005%, Wahyu Mardianti ST sebesar 0,004%. Ini menunjukkan kontrol perusahaan masih kuat berada di tangan pemilik mayoritas. Laporan keuangan, pendapatan, dan laba. Mari kita masuk ke performa keuangan WINR berdasarkan trailing 12 months atau TTM, revenue atau pendapatan 46 miliar, gross profit atau laba kotor 23 miliar, EBITDA 11 miliar, net income atau laba bersih 18 miliar. Artinya, dari 46 miliar pendapatan, WINR berhasil mengamankan laba bersih 18 miliar. Ini setara dengan net profit margin sekitar 49,18% yang tergolong sangat tinggi untuk sektor properti. Neraca keuangan. Mari kita lihat kondisi neraca WINR di kuartal terbaru. Cash dan setara kas 1 miliar. Total asset 485 miliar.
Total liabilities 108 miliar, total equity 358 miliar, short term debt 25 miliar, total debt 92 miliar, net debt 91 miliar. Analisis, debt to equity ratio 0,26, masih tergolong sangat sehat. Likuiditas juga baik dengan current ratio mencapai 5,76. Hutang jangka panjang berusaha nihil yang menunjukkan manajemen berusaha mengurangi risiko beban bunga. Cash flow statement. Arus kas WinAir selama TTM. Cash from operation 1 miliar, meskipun kecil tapi positif. Cash from investing minus 22 miliar, banyak dana keluar untuk pengembangan aset. Cash from financing 8 miliar, perusahaan mendapatkan pendanaan dari luar. Cash free flow minus 2 miliar. Masih negatif. Kesimpulan, WinAir masih dalam tahap ekspansi agresif. Terlihat dari tingginya belanja kapital dan cash flow operasi yang belum optimal. Profitabilitas dan pertumbuhan. Margin profit WinAir, gross profit margin 50%, operating profit margin 33,81%, net profit margin 49,18%. Margin ini luar biasa tinggi untuk sektor properti. Biasanya developer properti memiliki NPM di kisaran 15-20%, tapi WinAir mampu mencetak hampir 50%. Pertumbuhan YoY, revenue growth, plus 575,18%, gross profit growth plus 582,28%, net income growth plus 1.422,86%. Angka ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang spektakuler, kemungkinan karena beberapa proyek besar mulai terrealisasi di tahun ini. Valuasi. Sekarang kita bahas valuasi saham WinAir. Market cap 162 miliar, enterprise value 272 miliar, PE ratio 9,17, relatif murah, sedikit di atas median IHSG 8,89, price to book value 0,45, masih under value. Price to sale ratio 3,52. Moderat. Interpretasi, dari sisi PBV, saham ini masih under value. Dari sisi PE, posisinya masih masuk akal, tidak terlalu mahal. Solvabilitas dan efisiensi. Current ratio 5,76, sangat liquid. Quick ratio 2,73, bagus, menunjukkan aset lancar siap dipakai bayar kewajiban. Debt to equity ratio 0,26, aman. Altman Fed Score 7,15, risiko kebangkrutan sangat rendah. Namun dari sisi efisiensi masih ada masalah. Days inventory 1.512 hari, artinya butuh lebih dari 4 tahun untuk menghabiskan stok properti yang ada. Cash conversion cycle 1.533 hari, menunjukkan perputaran kas yang sangat lambat, khas perusahaan properti. Ringkasan kinerja dan prospek. Kelebihan WinAir. 1. Pertumbuhan revenue dan laba yang luar biasa, lebih dari 500% YoY. 2. Margin profit yang sangat tinggi untuk sektor properti. 3. Struktur modal sehat, DER hanya 0,26. 4. PBV masih di bawah 1, berarti under value. Kekurangan WinAir. 1. Free cash flow masih negatif, artinya perusahaan butuh dana tambahan untuk ekspansi. 2. Perputaran kas sangat lambat karena stok properti menumpuk. 3. Ketergantungan besar pada satu wilayah utama, yaitu Batam. Kesimpulan. Jadi, apakah WinAir layak dipertimbangkan? Berdasarkan data Q2 2025, dari sisi fundamental WinAir cukup menarik, terutama karena pertumbuhan yang spektakuler dan valuasi yang masih murah. Namun risiko di sektor properti tetap tinggi, terutama dalam hal cash flow dan perputaran persediaan. Jika Anda investor jangka panjang, saham ini bisa dipertimbangkan selama Anda siap menahan volatilitas dan sabar menunggu realisasi proyek. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah kira-kira saham apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mencari cuan berkah.